Jadi gini, fenomena ini bisa kita dekati dari perspektif political marketing ya. Kalau kita sebagai orang politik atau orang pemerintahan pasti paham ya bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa tokoh politik di Indonesia, yang tadi disebutkan ada Puan Maharani, ada Airlangga, ada Yahya, ada apa Muhaimin Iskandar, ada ya beberapa yang lain. Saya kira itu adalah sebuah fenomena di mana orang mulai jualan, Mbak. Ya, orang mulai jualan. Nah, jualan untuk apa? Nah, meskipun ada beberapa elit partai yang mencoba untuk apa namanya, mencoba untuk eh, berkelit ya dari apa namanya, apa sebetulnya strateginya, tapi saya sebetulnya sepakat dengan beberapa pengamat ya yang menyebutkan bahwa ini adalah sebuah upaya jualan politik untuk menuju pada Pilpres 2024 ya. Nah, eh, dalam political marketing yang dijual memang bukan barang ya, tetapi yang dijual itu party atau person ya, orang atau kemudian partai. Nah, dalam konteks pemasangan baliho itu saya kira yang ingin dijual adalah calon capres dalam pemilu 2024 yang akan datang. Nah, menurut saya apakah itu melanggar hukum? Saya kira tidak ya. Terkait dengan aturan atau hukum saya kira mungkin tidak ada yang dilanggar, tapi ada beberapa hal yang saya kira perlu menjadi catatan dari baliho yang dipasang di banyak tempat tersebut. Ya, pertama saya kira adalah em, kondisi masyarakat di Indonesia saat ini kan tidak sedang baik-baik saja, saya kira ya Pak ya. Yang ini ditunjukkan dengan angka COVID yang belum bisa dikatakan membaik ya. Nah, ini sebetulnya kan masih menunjukkan perlunya masyarakat kita, terutama ya beberapa kalangan masyarakat menengah ke bawah ya, untuk bisa mengakses apa namanya bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, dana-dana untuk memasang baliho yang dilakukan oleh para elit politik itu sepertinya menunjukkan bahwa ada apa perasaan kurang empati gitu ya terhadap kondisi masyarakat yang ada saat ini. Ya, banyak di antara masyarakat yang kena PHK, banyak di antara masyarakat yang harus kehilangan pencahariannya gitu kan, tidak bisa jualan karena PKKM lah. Kok ini wah orang ada kesan jual apa? Jual produk dengan membuang-buang duit gitu ya. Padahal pasang baliho itu kan tidak murah gitu ya, tidak murah. Nah, kalau itu di apa ada beberapa orang yang kemudian mengandaikan coba kalau dananya itu di apa didistribusikan untuk upaya-upaya sosial dan kemanusiaan itu pasti akan jauh lebih berharga. Itu yang pertama catatan saya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh elit-elit politik itu menunjukkan ketidakpercayaan diri. Ya, jadi mereka kan sebagai pejabat publik, ya mereka tampil setiap saat di televisi, di media massa, di media sosial, dalam jabatannya itu kan sebenarnya sudah kampanye itu, kampanye gratis gitu ya. Artinya popularitas mereka sebagai pejabat publik itu sebetulnya sudah sangat cukup ya untuk nyapres atau mencalonkan diri jadi presiden 2024 mendatang. Nah, saya sebut sebagai kurang pede ya karena tadi jangan-jangan mereka memang selama ini tidak terlalu banyak berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat, entah yang dari DPR, entah ada yang di kabinet itu, mungkin tidak terlalu kontributif sehingga karena tidak percaya diri itu, maka mereka kemudian memasang foto mereka besar-besar di mana-mana itu. Dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan popularitas masyarakat. Ya, jadi seharusnya kalau mereka menjalankan tugas mereka dengan baik, ya bisa apa ya kalau dalam istilah saya itu mewakafkan waktu mereka, hidup mereka itu untuk masyarakat, saya kira nggak perlu pasang baliho pun pasti orang akan memberikan apa simpati mereka dan pilihan mereka kepada elit-elit itu pada saat pilpres nanti. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saya kira popularitas itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Nah, ini yang sering dilupakan oleh banyak orang, termasuk mungkin para tokoh politik yang masang baliho itu, bahwa memang bisa saja dengan memasang baliho popularitasnya naik di mana-mana, gitu ya. Berdasarkan hasil survei, mungkin nanti ya ada orang yang melakukan survei dan melihat bagaimana popularitas para tokoh politik yang memasang baliho bisa jadi akan naik. Tapi tadi popularitas kan tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas. Jadi bisa saja mereka populer, tapi populernya karena sesuatu hal yang mungkin justru tidak baik tadi. Ya dianggap tidak
sensitif dengan kondisi masyarakat, tidak empati dengan banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan. Nah, ini bahkan bisa jadi apa? Bumerang gitu ya. Inginnya populer, inginnya elektabilitas naik, tapi justru malah pandangan masyarakat negatif. Nah, jadi ini apa ya? Yang ketiga saya kira itu bahwa langkah ini saya kira kok menurut saya kurang tepat ya dilakukan dalam kondisi seperti ini. Bahkan tadi bisa menjadi kontraproduktif, bisa berakibat atau berefek negatif terhadap elektabilitas mereka sendiri. Dan yang keempat saya kira yang perlu menjadi catatan kita adalah bahwa apa yang dilakukan oleh elit politik kita itu semakin meneguhkan bahwa politik di Indonesia itu high cost politik, gitu ya Mbak. Politik yang biaya tinggi. Nah ini dari dulu kan kita selalu berupaya ya para ilmuwan, kalangan akademisi itu kan selalu berupaya bagaimana caranya agar pemilu di Indonesia itu tidak elitis. Pemilu di Indonesia itu menjadi sebuah pesta rakyat gitu ya, pesta demokrasi untuk rakyat. Dan selama lebih 20 tahun kita berdemokrasi pasca rezim Orde Baru yang otoriter itu, ya yang bisa masuk ke gelanggang politik elektoral atau pemilu yang kebanyakan masih para elit, baik itu yang selama ini sudah memegang kedudukan di politik maupun mereka para elit ekonomi, karena mereka punya modal kapital berupa basis-basis materi. Nah, ini menunjukkan tadi bahwa dengan masang baliho di mana-mana itu ya itu semakin menubuhkan bahwa politik di Indonesia itu high cost, ya, politik biaya tinggi yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya duit. Nah, saya kira 4 syaratan dari saya itu ya Mbak ya. Ya sementara ini untuk mengamati atau merespon ya tentang bagaimana para elit politik kita memasang baliho di mana-mana. Ya ada 4 hal itu mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya gitu ya. Saya kira itu. Terima kasih Mbak.